Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028. Saya berasal dari Universitas Jambi dengan prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan membahas tentang materi sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Baiklah, saya akan masuk ke penjelaskan pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan satu sama lain, yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negeri tersebut. Karena itu, apabila berbicara tentang sistem pemerintahan, pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sri Sumantri memaknai sistem pemerintahan berkenaan dengan sistem hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Adanya dan tidak adanya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan adanya tiga sistem pemerintahan. Yang pertama sistem pemerintahan parlementer, yang kedua sistem pemerintahan presidensial, dan yang ketiga pemerintahan yang mengandung unsur-unsur baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini lebih dikenal dengan nama semi-presidential government. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan model-model sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan memiliki berbagai model-model, adapun model-model sistem pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, yang kedua, sistem pemerintahan parlementer, yang ketiga, sistem pemerintahan kuasi, yang keempat, sistem pemerintahan referendum. Baiklah, saya akan memperjelas lebih dalam apa itu sistem pemerintahan presidensial. Menurut Jimli Asidiki, keuntungan sistem pemerintahan presidensial adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Namun sistem ini juga mempunyai kelemahan, yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem pemerintahan presidensial tersebut. Adapun ciri-ciri atau prinsip yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Mahmud MD adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan atau DPR sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer antara lain, yang pertama, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau dasar ketentuan dan ketentuan yang menguasai parlemen. Yang kedua, para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau anggota kabinet mungkin seluruh anggota parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen. Yang ketiga, kabinet dan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau beberapa orang anggota mendapat emosi tidak percaya kepada parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri. Yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan kuasi. Sistem pemerintahan kuasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila dilihat dari sistem pemerintahan di atas, sistem pemerintahan kuasi bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk kuasi parlementer dan kuasi presidensial. Pada pemerintahan sistem kuasi presidensial, presiden merupakan kepala pemerintahan dan dibentuk oleh kabinet, tetapi dia bertanggung jawab kepada lembaga di mana dia bertanggung jawab sehingga lembaga ini menjatuhkan presiden atau eksekutif. Misalnya, sistem pemerintahan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan referendum. Di dalam sistem pemerintahan ini, badan eksekutif merupakan bagian dari bagian legislatif. Misalnya, misalnya di Swiss yang disebut Bundesversammlung. Dalam sistem ini, badan legislatif membentuk sub dan bab di dalamnya sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan. Peraturan atau undang-undang yang sudah ada dapat terus diberlakukan ataukah harus dicabut. Referendum ini merupakan referendum tidak wajib, variasi-variasi sistem pemerintahan yang terdapat dalam setiap negara menurut Asidiki, dikembangkan oleh setiap negara sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di mana sistem pemerintahan negara yang digunakan oleh suatu negara belum tentu sesuai dengan negara lain. Baiklah, selanjutnya masuk ke sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu, tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antara pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia, ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya. Selanjutnya masuk kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat yang mempunyai wewenang pertama, membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden atau mandataris. Yang kedua, memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis. Yang ketiga, menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden wakil presiden. Yang keempat, meminta pertanggungjawaban dari presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan
negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Yang kelima, mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden sungguh-sungguh melanggar hukum negara atau undang-undang dasar. Yang keenam, mengubah undang-undang dasar. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib majelis. Yang kedelapan, menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari oleh anggota. Yang kesembilan, mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota. Selanjutnya masuk kepada perwakilan rakyat. Sebelum amandemen, Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Wewenang DPR antara lain memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan Presiden, memberikan persetujuan atas PRPU, memberikan persetujuan atas anggaran, meminta MPR untuk menggandakan sistem istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tidak 3 hakim pada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Presiden pada masa sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenal batas periode seorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Selanjutnya adalah wewenang presiden. Yang pertama, mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang kelima, pemilih presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Yang selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Sebelum amandemen, kedudukan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan hakim pada pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diinterferensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif. Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebelum amandemen, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada pasal 23. Selanjutnya memasuki dampak positif dan negatif sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen. Adapun dampak positifnya, yang pertama, Presiden dapat mengendalikan seluruhnya penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Yang ketiga, sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Yang keempat, konflik dan pertentangan antara pejabat negara dapat dihindari. Selanjutnya, dampak negatif sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen. Yang pertama, terjadi pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga, yaitu Presiden. Yang kedua, kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan Presiden. Yang ketiga, rakyat dibuat semakin tidak berdaya dan tunduk pada Presiden. Selanjutnya, saya akan memasuki kepada sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen. Sekarang ini, sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan pada UUD 1945 dengan
beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu pada tahun 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Yang kedua, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang empat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas dua bagian, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan menguasai jalannya pemerintahan. Keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Satu, sistem presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atau usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperlukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Sebelum diadakan amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis UUD 1945 menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang perubahan UUD, yaitu pada pasal 37 yang berbunyi A. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. B. Putusan diambil dengan persetujuannya sekurang-kurang 2/3 jumlah anggota yang hadir. Amandemen UUD 1945 dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama pada amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, yang kedua amandemen kedua pada tanggal Agustus 18 2000. Amandemen ketiga 10 November 2001, amandemen keempat 10 Agustus 2002. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Wewenang MPR adalah menghilangkan supremasi kewenangannya, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden, tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD, melantik presiden atau wakil presiden, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Selanjutnya, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu, sebelum diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersama-sama. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen, kedudukan DPR diperkuat dengan lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam memberhentikan presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lainnya sebagainya. Selanjutnya adalah wewenang DPR.
Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan ikut sertakannya dalam pembahasan. Yang keempat, menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, Presiden pada sistem pemerintahan sebelum UUD 1945. Setelah amandemen kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 periode. Wewenang presiden adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Presiden tidak lagi meningkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden. Yang ketiga, memegang kekuasaan yang tinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selanjutnya, mengajukan rencana undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Selanjutnya, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Setelah amandemen, kedudukan MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping itu, sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada pasal 24 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawai beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pada pasal 24 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen. Wewenang DPR yang pertama, fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, atau pengacara, dan lain-lain. Yang kedua, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitas. Selanjutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan. Setelah amandemen pasal 23F ayat 1, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Yang kedua, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G ayat 1 BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, saya akan memasuki dampak positif dan negatif sistem pemerintahan setelah di amandemen UUD 1945. Dampak positifnya yang pertama adalah presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Yang pemerintahan punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibiayai krisis kabinet. Yang ketiga, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya kekurangannya adalah A. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. B. Sering terjadi pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. C. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. D. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Segitulah penjelasan materi dari saya, sistem pemerintahan Indonesia baik sebelum amandemen UUD 1945 dan sesudah amandemen UUD 1945. Semoga video penjelasan kali ini bisa dapat dimengerti dan bisa diambil positifnya dan dibuang negatifnya.
Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.